everyone, kembali lagi dengan saya Ruth Erine Bola dengan NIM 10120210202 kelas B semester 2 jurusan Pendidikan Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Kira-kira mengapa ya? So, keep on watching. Alasan yang digunakan sehingga Pancasila dapat disebut sebagai sistem filsafat yaitu pada sidang PPU PKI yaitu tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Grondslag daripada Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grondslag yaitu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai Weltanschauung artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grondslag. Hal ini menjadi sebuah pandangan dunia atau worldview yang menyitir pada pengertian filsafat oleh J.A. Layton sebagaimana dikutip dalam The Liang-ji, yaitu a complete philosophy includes a worldview or a reasoned conception of the whole cosmos and a life view or doctrine of the values, meanings, and purpose of human life. Yang berarti bahwa ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Alasan manusia memerlukan filsafat karena yang pertama, manusia memperoleh kekuatan baru yang besar dalam bidang sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengembangkan berbagai macam teknik untuk mencapai ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Namun, manusia juga tidak tahu dengan pasti akan arah dan tujuan hidup mereka. Kedua, dengan adanya filsafat, maka dapat membimbing manusia pada keinginan dan aspirasi mereka. Selain itu, ada pula kegunaan dari filsafat. Yang pertama, sebagai alat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dimiliki oleh manusia. Kedua, sebagai dasar keyakinan untuk perbuatan manusia yang membentuk pengalaman berdasarkan ide-ide filsafat. Yang ketiga, sebagai dasar bagi manusia untuk terus berkembang. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang dinamakan filsafat Pancasila, yang berarti refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut dijelaskan oleh Sastra Prateja dalam makna filsafat Pancasila, yaitu 1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup negara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Selanjutnya, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus yang berarti nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. 2. Landasan ontologis.
Menurut Aristoteles, ontologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin-disiplin ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas dasar hakikat dan ration d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ketiga, landasan epistemologis. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, landasan aksiologis. Landasan aksiologis Pancasila berarti nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monetis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sedangkan sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sumber historis Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia telah memiliki ragam kepercayaan, yaitu pada abad ke-14 masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Pada abad ke-7 terdapat agama Islam dan agama Kristen pada abad ke-4. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kedua ini telah ada dalam diri masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan dan kebangsaan Indonesia. Ketiga, persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keberagaman serta kebaruan dan kesilaman. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu satu, sebagai pandangan hidup. Dalam pandangan ini memperlihatkan pandangan masyarakat Indonesia, way of life, dalam unsur-unsur filosofis Pancasila yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku yang ada di Indonesia. Kedua, sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kedua, Habibie dalam pidato tanggal 1 Juni
2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar 1 dasawarsa pada euforia politik di awal reformasi. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grondslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdiri negara Indonesia merdeka. Namun, ide tentang filosofis Grondslag belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adigium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Selanjutnya, pada masa Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung, yang berarti filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Kemudian yang terakhir ialah pada era reformasi, oleh Habibie menyuarakan pendapatnya di mana Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato tanggal 1 Juni tahun 2011. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme, yaitu salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat 5 hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga dan sifat kodrat atau makhluk individu sosial serta kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah dan untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli terhadap pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan berta. Kemudian keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Terdapat 4 hal penting yang sangat argen bagi perkembangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu
Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Nah, demikian video kali ini. Thanks for watching and see you.